Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Delviandra Fadila Megantara dengan nomor induk mahasiswa 14012041889 dari kelas MB 4405 Prodi Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika Telkom University Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan dari dua perusahaan yang cukup terkemuka di Indonesia. Yang pertama adalah PT Mayora Indah Tbk dan yang kedua PT Kimia Farma Tbk. Selamat menyaksikan. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Indah adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX MYOR sejak pada tanggal 4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Yunita Branindo sebanyak 32,93%. Sedangkan Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemikalien Handel Rathkam & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Oke teman-teman, berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi rasio keuangan, yang kedua jenis rasio keuangan, yang ketiga pengaplikasian rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio profit solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio activity, dan market ratio. Kita masuk di rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada 4 macam. Yang pertama ada current ratio, assets ratio, cash ratio, dan inventory to net worth capital. Kita masuk ke current ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Current ratio rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Kita masukkan aset lancarnya 12.839.729.162.094 rupiah dibagi dengan 3.475.323.711.943 miliar. Hasilnya 3,69425141836 atau jika diubah ke persen jadi 369%. Kemudian kita lihat di PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan 6.093.104.000 dibagi 6.078.942.000. Hasilnya 0,897768685 atau bila diubah ke persen, hasilnya jadi 89,776%. Kemudian assets ratio.
Acceptance ratio digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa bergantung pada penjualan persediaan atau memperoleh pembiayaan tambahan. Semakin baik, semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk, acceptance ratio rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Kita masukkan 12.729.169.162.164 rupiah dikurang 2.855.111.592.211 rupiah dibagi 3.475.323.311.943 rupiah. Kemudian keluar hasilnya 2,887.103.00159 atau bila diubah ke persen menjadi 288,7%. Kemudian kita lihat di PT Kimia Farma Tbk, acceptance ratio-nya kita masukkan 6.093.104.000 dikurang 2.445.829.000 dibagi 6.093.104.000 rupiah. Hasilnya 0,5359225112 atau bila diubah ke persen sama dengan 53,5092%. Kemudian ada cash ratio. Rasio kas atau yang lebih kita kenal dengan cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara total kas dan setara kas suatu perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Semakin besar semakin baik. Mari pertama kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Cash ratio rumusnya adalah kas dikurang dibagi utang lancar. Kasnya kita masukkan 3.077.432.111 rupiah dibagi dengan 3.475.323.711.943 rupiah. Hasilnya adalah 1,087032963. Bila diubah ke persen, hasilnya adalah 108,7%. Kemudian kita lihat di PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan kasnya 1.249.994.000 dibagi 6.786.942.000. Kemudian hasilnya 0,184.176.3198. Bila diubah ke persen, jadi 18,417%. Dalam cash ratio, PT Mayora Indah Tbk lebih unggul, lebih baik. Kemudian, inventory to net working capital. Inventory to net working capital ratio adalah perbandingan antara persediaan dengan modal kerja. Nilai ini menunjukkan bahwa di PT Mayora 16,5% dari modal kerja di dalam suatu inventory, sedangkan di PT Kimia Farma 40%. Kita lihat, inventory to NWC rumusnya adalah persediaan dibagi aset lancar. Kita masukkan persediaannya 2.805.111.592.211 rupiah dibagi 12.839.729.162.094 rupiah. Hasilnya 0,162.4079429. Bila diubah ke persen jadi 16,5%. Kemudian di PT Kimia Farma Tbk persediaannya 2.455.829.000 dibagi 6.093.104.000 rupiah. Hasilnya 0,4
0,4030505634. Bila diubah ke persen, hasilnya 40,305%. Kemudian kita masuk di rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ada dua macam. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio. Debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau singkatannya DAR, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin kecil, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Rumus mencari debt to asset ratio adalah total utang dibagi total aset. Kita masukkan total utangnya 8.506 miliar 32.464.592 rupiah dibagi 19.777 miliar 500.514.550 rupiah. Hasilnya 0,4300863225. Bila diubah ke persen, hasilnya 44%. Kita masuk ke PT Kimia Farma. Kita masukkan total utangnya 10.450.145.000 dibagi 17.562.817.000 sama dengan 0,59541.38792 atau bila diubah ke persen hasilnya 59,54%. Kemudian debt to equity ratio. Debt to equity ratio juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Yang dimaksud dengan rasio pengungkit yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. Lebih kecil, lebih baik. Karena jika lebih kecil, resikonya lebih kecil sehingga diminati oleh investor. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Rumus mencari debt to equity ratio adalah total utang dibagi total equity. Kita masukkan angkanya 8.332.464.592 rupiah dibagi 11.278.049.049.958 rupiah. Hasilnya 0,754.651.6946 atau bila diubah ke persen hasilnya 75,465%. Kita masuk ke PT Kimia Farma. Kita masukkan 10.457.145.000 dibagi 7.105.672.000 rupiah. Hasilnya 1,47.166.1653. Apabila diubah ke persen, hasilnya 147,17 rupiah. Sekarang kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ada 5 macam. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua operating profit margin, ketiga net profit margin, keempat return on asset, yang kelima return on equity. Gross profit margin. Gross profit margin adalah bertujuan untuk mengukur laba kotor per penjualan. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk, laba kotornya 7.122.159.959.685 rupiah dibagi 24.453.742.651 rupiah. Hasilnya 0,295.344.00627. Bila diubah ke persen, hasilnya 29,53%. Kita lihat di PT Kimia Farma Tbk.
Kita masukkan laba kotornya 3.657.131.000. Penjualannya 10 miliar 6 juta 173.000. Hasilnya 0,365, 487, 4846, atau bila diubah ke persen, hasilnya 36,54%. Kemudian operating profit margin. Operating profit margin adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk, kita masukkan EBIT dibagi net sales. Kita masukkan EBIT-nya 2.390.279.936 rupiah dibagi 24.476.953.742.651 rupiah. Hasilnya 0,10965, atau bila diubah ke persen hasilnya 10,97%. Kemudian PT Kimia Farma Tbk, kita masukkan EBIT-nya 52.933 juta rupiah dibagi 330.180 juta. Hasilnya 0,160.312.1867, apabila diubah ke persen hasilnya 16%. Bagi yang belum tahu, EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kita masuk ke net profit margin. Net profit margin bertujuan untuk mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Kita masuk rumus mencari net profit margin adalah net income dibagi sales. Kita masukkan net income-nya 2.968.168.514.645 rupiah dibagi 24.476.953.742.651 rupiah. Hasilnya adalah 0,0857202. Bila diubah ke persen hasilnya 8,57%. Kemudian kita masuk ke PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan net income-nya adalah 20.426.000 dibagi 10 miliar 6 juta. Hasilnya 0,002.041.375.175. Bila diubah ke persen hasilnya 0,2%. Kita masuk ke return on asset. Return on asset bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Kita masuk rumus ROA atau return on asset adalah net income dibagi total aset. Kita masukkan net income-nya 2.968.168.514.645 rupiah dibagi total asetnya. Kita masukkan 19.077.514.550 rupiah. Hasilnya 0,1066089. Bila diubah ke persen hasilnya 10,61%. Kita masuk ke PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan net income-nya 20.426.000.000 dibagi total asetnya 17.562.817.562.817.000.
hasilnya 0,001163025271. Apabila diubah ke persen, hasilnya 0,1%. Kita kemudian return on equity. Return on equity bertujuan untuk mengukur seberapa besar return yang diperoleh oleh pemegang saham. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayura Indah Tbk. Rumus ROE adalah laba tahun berjalan dibagi total equity. Kita masukkan angkanya 2 triliun 98 miliar 168 juta 514.654 miliar dibagi total equity-nya 11 triliun 271 miliar 468 juta 49.958 rupiah. Hasilnya adalah 0,186149 dan apabila diubah ke persen hasilnya 18,61%. Kemudian PT Kimia Farma Tbk, kita masukkan laba perjalannya 20 miliar 426 juta dibagi 7 miliar 105 juta 672 ribu. Hasilnya 0,002874605. Kita masuk ke rasio activity. Rasio activity ada 3 macam. Yang pertama ada total asset turnover, inventory turnover, dan yang terakhir fixed turnover. Yang pertama ada total asset turnover. Total asset turnover berfungsi untuk mengukur seberapa besar efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar, semakin baik. Kita lihat di PT Mayura Indah Tbk. Rumus mencari total asset turnover adalah net sales dibagi total harga. Kita masukkan net sales-nya 24 triliun 476 miliar 953 juta 742.651 rupiah dibagi 19 triliun dibagi 777 miliar 500 juta 514.550 rupiah. Hasilnya 1,23762. Apabila diubah ke persen, hasilnya 123,76%. Kita lihat di PT Kimia Farma Tbk. Total asset turnover-nya kita masukkan penjualannya. Penjualannya 10 miliar 6 juta 173 ribu dibagi 17 miliar 562 juta 817 ribu. Hasilnya 0,569736217. Apabila diubah ke persen hasilnya 56,97%. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover bertujuan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dan bagaimana analis membandingkannya dengan rata-rata industri. Semakin besar, semakin baik. Rumus mencari inventory turnover adalah HPP dibagi rata-rata persediaan. Kita masukkan angka-angkanya 17 triliun 177 miliar 830 juta 782.966 rupiah dibagi dengan 2 triliun 805 miliar 111 juta 562.211 rupiah. Hasilnya 6,12376 atau bila diubah ke persen hasilnya 612,38%. Kemudian kita lihat di PT Kimia Farmanya. Kita masukkan angka-angkanya 10 miliar 6 juta 173 ribu dibagi dengan 2 miliar 455 juta 829 ribu. Hasilnya 4,0744583,6 atau bila diubah ke persen hasilnya 407,44%.
Kemudian fixed turnover. Fixed turnover bertujuan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed aset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar, semakin baik. Rumus mencari fixed turnover adalah net sales dibagi total aset tetap. Kita masukkan angka-angkanya 24.476.953.742.649 rupiah dibagi dengan 6.043.201.970.326 rupiah. Hasilnya 4,05033. Apabila diubah ke persen, hasilnya 405,033%. Kemudian kita lihat di PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan angka-angkanya 10 miliar 6.173.000 dibagi dengan 9.402.412.000. Hasilnya 1,0642134117. Apabila diubah ke persen, hasilnya 106%. Kita masuk ke market ratio. Market ratio ada dua macam. Yang pertama, earning per share. Yang kedua, price to earning ratio. Earning per share. Earning per share adalah suatu pendapatan bersih milik perusahaan dalam 1 tahun yang dibagi dengan jumlah rata-rata lembaran saham yang sudah diedarkan. Semakin besar, semakin baik. Rumus mencari earning per share adalah net sales dibagi jumlah saham yang beredar. 24, kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu ya. 24.456.743.641 rupiah dibagi dengan 22.399.625 lembar. Hasilnya 1094,73959 atau bila diubah ke dalam persen hasilnya 1094%,74%. 1094,74% maksud saya. Maaf. Kita masuk ke earning per share-nya PT Kimia Farma Tbk. Kita masukkan angka-angkanya 20.426.000.000 rupiah dibagi dengan 554.000 lembar. Hasilnya 3,67770979. Apabila diubah ke persen hasilnya 367,709%. Price to earning ratio. Price to earning ratio disingkat dengan PER, merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, atau EPS. Kita lihat di PT Mayora Indah Tbk. Rumus mencari price to earning ratio adalah harga saham dibagi laba perusahaan. Kita masukkan harga sahamnya 2.350 rupiah dibagi dengan 98 rupiah. Kita masuk ke PT Kimia Farma. Harga saham dibagi dengan laba per sahamnya. Harga sahamnya 4.250 rupiah dibagi dengan laba per sahamnya 368 rupiah. Hasilnya 11,54891.304. Kita masuk di kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis rasio keuangan tadi, saya dapat simpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk lebih unggul dibandingkan dengan PT Kimia Farma Tbk dalam berbagai aspek. Kita ambil contoh ROE-nya dari PT Mayora yang berbeda jauh dengan dibanding PT Kimia Farma, sehingga PT Mayora Indah Tbk lebih banyak dipilih investor karena lebih menguntungkan pastinya. Menurut saya ini hal yang wajar, karena kedua perusahaan ini bergelut di industri yang berbeda dan memiliki pasar yang berbeda.
Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.